Oke, salam sejahtera buat kita semua, salam sukses. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Pelajaran kita pada hari ini mengenai zahir, implementasi zahir. Oke, nah pertama kita akan buka dulu zahir. Oke, zahir sudah terbuka. Sebelum kita memasukkan data transaksi keuangan, ada baiknya kita pertama memasukkan data perusahaan. Oke, untuk memasukkan data perusahaan, kita pilih create new data. Oke, di sini ada company information, ada company name, kemudian ada company address. Oke, company name-nya kita masukkan sesuai dengan permintaan bahan ajar kita. Di sini ada pilihan untuk kotanya, saya pilih Medan saja. Kemudian Indonesia. Kemudian zip code-nya. Oke. Kita tekan next. Nah, di sini ada periode akuntansi. Periode akuntansi digunakan, ada month. Di situ periode awal menggunakan zahir. Jadi situ bulan Mei. Kemudian ada year. Year-nya itu periode tahun berjalan. Di situ disebutkan adalah Desember. Biasa ya Desember ya, akhir tahun. Kemudian di situ ada year end. Year-nya tuh 2020 ya, 2020 tahun ini. Kemudian ada year end Desember. Kemudian di situ ada secara default Zahir akan menyimpan data tersebut di drive C ya. Ini di drive C, data Zahir multi komputer. Ini nama dari perusahaannya. Oke, di sini kita tekan. Di sini ada default juga ya. Terdapat opsi create chart of account, di mana pengguna diberikan kemudahan untuk membuat rekening perusahaan yang telah disediakan. Jadi nanti disediakan sama Zahir dalam membuat rekening. Yang kita checklist saja. Kemudian saya tekan next. Nah, di sini ditentukan jumlah departemen ataupun account code. Untuk dalam hal ini kita akan menentukan jumlah departemen atau gudang yang akan digunakan. Jika perusahaan hanya memiliki satu gudang atau headquarter, kamu tekan next saja. Jadi kita di sini berasumsi kita cuma satu gudang aja. Saya tekan next. Nah, telah selesai. Di sini ada konfirmasi terakhir di mana data-data perusahaannya sudah benar atau belum. Jikalau kita yakin sudah benar, kita tekan proses. Oke, dia minta memasukkan data. Cara mengaktifkannya dari security, facility, form application, file, password. Ini cuman informasi saja. Saya oke kan? Oke, di situ ada menentukan mata uang dasar yang akan kita pakai dalam perusahaan kita. Oke, kita lihat di sini ada apa aja. Oke, kita cari yang Indonesia RP. Ya. IDR atau RP. Oke. Kemudian saya tekan next. Oke, pada tahap ini jika perusahaan menggunakan multi currency, untuk perusahaan yang hanya menggunakan sistem single currency, tapi ini bisa dilewatkan dengan menekan tombol next. Artinya kalau nanti perusahaan punya rekening dalam bentuk keuangan lain, misalnya
Ini kan dolar. Ya, bisa ditambahkan yang lain misalnya selain dolar. Tapi ya mungkin perusahaannya ya hanya bertransaksi menggunakan dolar. Ya kita next saja. Oke, finish, selesai. Baru kita pilih close. Tuh. Oke. Nah, jikalau data perusahaannya telah selesai, maka tiba waktunya kita akan memasukkan setting atau setup Zahir Accounting. Oke, untuk men-setupnya, pertama kita akan mencoba men-setup konfigurasi bahasa. Oke, untuk men-setup konfigurasi bahasa kita pilih option, kemudian di situ ada language. Nah, language-nya kita ganti ke bahasa Indonesia. Nah, maka semua menu menjadi bahasa Indonesia sebagian besar ya. Ada juga beberapa yang tidak diterjemahkan. Seperti setting itu ke bahasa Indonesia pengaturan. Kemudian kita masuk ke men-setting ataupun mengatur konfigurasi akun penting. Nah, untuk akun penting yang akan kita konfigurasi itu ada di menu setting, kemudian di toolbar dan pilih akun penting. Di situ ada akun penting. Nah, akun penting ini adalah akun-akun yang sering keluar dalam transaksi keuangan. Dan biasanya pun akun ini dia mempunyai link ataupun mempunyai pengaruh antara satu akun ke akun yang lain. Oke, kita pilih lanjutkan. Oke, di situ ada ongkos kirim pembelian. Oke, dari Zahir secara otomatis telah mengarahkan akun ini ke rekening 5, 10, 80. Nah, di sini ada biaya atas pengiriman barang. Akun penting kedua, ini kita next ya. Ini nanti ada next, lanjutkan. Akun penting kedua itu adalah ongkos kirim penjualan. Nah, dari Zahir secara otomatis telah mengarahkan akun ini ke rekening 4090. Nah, ini asumsi bahwasanya, bukan asumsi ya, ini menyatakan bahwasanya setiap transaksi keuangan, transaksi penjualan dan pembelian terdapat ongkos kirim yang secara otomatis akan dibebankan di akun-akun yang telah ditentukan di Zahir ini. Misalnya ada ongkos kirim penjualan 4, 10, 90. Langsung di situ dibebankan tanpa kita sadari. Nah, makanya disebut dengan akun penting. Nah, kemudian kita lanjut potongan pembelian. Akun penting ketiga ini atau disebut dengan potongan pembelian dari Zahir secara otomatis telah mengarahkan akun ini ke rekening 5, 10, 70 dengan nama perkiraan potongan pembelian. Kita lanjut lagi. Potongan penjualan. Oke, potongan penjualan ini sama ya, sama semua, sama. Nomor akunnya adalah 4, 10, 70. Lanjut. Denda keterlambatan. Nah, jikalau ada keterlambatan akan dibebankan di denda keterlambatan pada saat kita membeli barang. Oke, kita next. Ini bisa diganti ya. Nah, ini bisa diganti. Misalnya kalau kita contoh-contoh. Ini jikalau kita menjual barang dan ada kena denda keterlambatan, kita mau bebankan ke akun mana gitu. Nah, di sini kita bisa ganti. Ada potong pembelian tapi kan nggak nyambung. Maka di sini memang udah ada akunnya nih, pendapatan denda keterlambatan. Oke, ini penjelasan biar kita tahu bahwasanya akun ini memang sudah disiapkan sama Zahir sehingga kita tidak perlu lagi membuat akun-akun link seperti ini. Ya, tapi dalam perusahaan memang ada kalanya memang ini mau dilingkan ke akun yang lain atau diganti namanya. Ini bisa diganti namanya, diedit ya. Ini diedit. Nah, jadi
kalau perusahaan lain nggak mau dengan kata-kata pendapatan denda keterlambatan, atau dia ganti misalnya pendapatan denda keterlambatan per periode misalnya. Nah, jadi bisa diganti. Oke. Saya cancel ya, batal. Saya next. Oke, di sini ada laba tahun berjalan. Ya, tetap sama ya, di nomor akunnya 32020. Kita lanjutkan lagi. Laba ditahan juga sama. Kemudian ada pengimbang neraca. Nah, akun ini udah nomor 9 ini, kalau saya hitung tadi nomor 9. Jadi Zahir secara otomatis diarahkan ke 32099. Oke, kalau dalam bahasa Inggrisnya akunnya itu disebut dengan historical balancing. Pengimbang neraca ini merupakan rekening yang otomatis menunjukkan posisi neraca harus seimbang. Ya, apakah seimbang atau tidak, nilainya harus 0. Jadi harus seimbang. Nah, jadi untuk melihatnya nanti di 32099 ini nilainya harus 0. Kalau tidak 0 berarti ada sesuatu di laporan keuangan yang harus dikoreksi. Oke, kita lanjut. Situ ada komisi penjualan. Ya, dalam menjual kita memberikan komisi kepada setiap penjualan. Kemudian kita lanjutkan. Utang komisi penjualan. Kemudian lanjutkan. Oke, final, selesai. Tidak ada yang kita ganti, tapi paling tidak kita tahu ini linknya kemana aja. Ini nggak bisa dihapus akunnya. Ya, di Mayop juga MIOB. Di Mayop itu kalau akun-akun ini dihapus tidak bisa. Jadi memang nggak boleh dihapus karena dia saling keterhubungan. Jadi pada saat kita beli barang, ada denda, langsung masuk. Oke, kita selesai. Oke, kita akan membahas mengenai kode rekening, konfigurasi kode rekening. Nah, untuk melihat rekening yang ada pada Zahir, maka kita bisa membuka data-data, kemudian data rekening. Nah, pada data rekening ini terdapat semua akun. Rekening sama dengan akun ya. Akun yang ada pada Zahir. Nah, di sini akun-akun ini terkadang ada yang kita perlukan dan ada juga yang tidak kita perlukan. Nah, tergantung perusahaan yang memakai Zahir ini. Nah, di sinilah kita akan mengolah akun-akunnya. Oke, sebelum kita mengolah akun-akunnya, kita akan membahas mengenai kode akun atau nomor akun. Nah, di sini kita lihat ada 3 digit pertama dan ada 2 digit di belakangnya. Nah, kita akan melihat dulu ini kepala 1 ya, kepala 1. Nah, kepala 1 itu kita sebut dengan golongan aktiva. Kemudian ada kepala 2, itu kita sebut dengan golongan pasiva ataupun kewajiban. Golongan 3 kita sebut dengan golongan equity atau modal. Nah, kemudian ada golongan 4. Golongan 4 ini kita sebut dengan pendapatan usaha. Segala pendapatan ini di kepala 4. Kemudian kepala 5 ini di golongan harga pokok penjualan. Dan pada perusahaan jasa biasanya beban ataupun biaya sudah termasuk di golongan 5. Tapi karena ini perusahaan kita jenis usahanya di sini langsung perusahaan dagang ataupun ya dagang, maka ada yang disebut dengan harga pokok penjualan. Kemudian kepala 6 biaya operasional ya. Biaya operasional, kemudian ada kepala 8 6 ya, 7. Sorry, 6 itu biaya operasional atau beban-beban, oke. Kemudian ada nomor 8 itu adalah pendapatan lain di luar usaha.
Kemudian ada kepala 9 itu golongan pengeluaran lain di luar usaha. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan digitnya ini ada 3 digit di depan, kemudian ada 2 digit di belakang. Nah, kita bisa merubah model penomoran akun ini tergantung perusahaannya. Kita pilih setting, kemudian setup program, kemudian kita pilih data rekening. Nah, di sini ada jumlah digit levelnya 3. Ini udah terset waktu kita buat data perusahaan. Kemudian ada jumlah digit akunnya 5 digit. Ini 5. Nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi misal saya mau membedakan antara kepala kepala golongan dengan akun di belakangnya. Jadi saya bisa bikin ini hapus, kemudian saya kasih kurang di sini. Jadi ini untuk menandakan dia kepala, ini menandakan sub dari kepalanya. Oke, saya tekan rekam. Nah, kemudian ini belum berubah ya. Kita harus close dulu ini, silang. Kemudian kita coba data rekening, maka sudah berubah. Nah, jadi kita sesuaikan permintaan dari perusahaan. Oke, kita akan mempelajari modifikasi akun rekening. Ini saya kembalikan tampilan di awal ya. Jadi tampilan awal dibukanya perusahaan. Oke, untuk menampilkan untuk modifikasi akun rekening kita bisa pilih data-data akun data rekening ya. Oke, di sini kita misalnya mau untuk modifikasi itu ada 3 model. Itu pertama, kita bisa buat baru, bisa edit, dan bisa menghapus. Nah, ini dia ada menunya ini, ada baru, ada edit, bisa hapus. Oke, nah sebagai contohnya kita mau coba membuat akun baru. Nah, saya pilih baru di sini. Oke, untuk kita akan membuat akun sesuai dengan permintaan pelajaran kita itu. Kita mau coba buat akunnya persediaan Norton antivirus. Jadi untuk persediaan Norton antivirus itu kita pilih persediaan. Oke, di situ kodenya adalah 1470. Kemudian dibuat di situ persediaan dan antivirus. Nah, saya tekan rekam. Oke, kita bisa lihat di sini 1470 ini persediaan antivirus. Ada kurang di sini. Oh ya, kalau ini udah terekam ya, ini udah terekam. Jadi kalau kita mau edit dengan cara klik sekali di sini, tekan edit. Nah, kemudian di situ kita mau edit dengan cara mengubah aja langsung. Di sini persediaan ini harus Norton antivirus. Nah, dalam hal ini ada 2 tempat checklist. Pertama itu kas atau bank ya. Kemudian ada tidak aktif. Nah, kas dan bank ini kalau di checklist ini artinya, ini dia punya arti ya. Pada saat dicentang, maka rekening itu berkaitan langsung dengan transaksi kas atau bank. Nah, jadi dia pada saat kita melakukan transaksi di persediaan ini, kas banknya ada pengaruh ya, dia punya link khusus kepada kas atau bank. Atau dengan kata lain, kalau kita mau menceklis kas atau bank, berarti ini kategorinya adalah kategori kas kecil, kas, dan bank. Oke. Jadi persediaan ini bukan kategori dari kas atau bank, makanya kita tidak perlu menceklis ini. Kemudian di sini ada tidak aktif. Tidak aktif artinya akunnya ada,
tapi sementara ini dinonaktifkan. Nah, ini pun punya syarat. Kalau kamu tidak aktifkan akunnya, harus nilainya 0 di akun tersebut. Kalau masih ada nilainya, kamu tidak berhak untuk menonaktifkannya. Oke, jadi persediaan Norton Antivirus tidak perlu di checklist kas atau bank, dan ini karena aktif ya tidak perlu diklik ini. Kemudian saya rekam. Rekam itu simpan atau save kalau di Inggrisnya. Nah, coba kita perhatikan di sini ada checklist di sini ya, sebelah kanan. Nah, checklist ini menandakan bahwasannya ini adalah kas atau bank yang di checklist tadi. Jadi setiap ada checklist ini berarti menandakan dia itu adalah cash, bahwasanya dia itu menandakan adalah bank. Contohnya kita perhatikan di sini. Petty cash, kas kecil, kas in hand, kas di tangan, kemudian kas in hand dalam USD, US dollar, ini biasanya ada apa ya, dia di bank, kondisinya di bank. Kemudian ada checking account, kemudian ada checking account USD. Nah, ini bank statusnya. Nah, pada saat ini cash dan bank, maka ini di checklist. Makanya tadi persediaan kita tidak perlu di checklist. Oke. Nah, jadi itu dia untuk akun-akunnya. Nah, kita sudah belajar membuat baru dan mengedit. Sekarang kita mau belajar hapus. Oke, di sini prepaid insurance ini kita mau hapus. Klik kanan delete, kemudian Anda yakin data perkiraan ini akan dihapus? Yes. Nah, itu dihapus. Kemudian di sini ada juga stock investment. Kemudian saya hapus. Yes. Nah, jadi bisa dihapus. Oke. Jadi ini dia cara menambahkan dan mengedit dan mengurangi akun. Nah, contohnya lagi ini ada petty cash ya. Petty cash saya double klik. Oke. Edit. Ini saya ganti namanya menjadi kas kecil. Bahasa Indonesianya. Oke, dia menjadi tulisan kas kecil. Kemudian saya ini klik kanan edit atau edit di sebelah bawah. Oke, coba saya buka dulu latihannya. Di sini ada, nah di sini kan. Oke, di sini ada pembagiannya. Ini ada 1, 1, 10. Berarti dia ada 5 digit, tapi dia dibagi menjadi 2 bagian. 1 kurang 1 kurang 0, 1, 0. Nah, kas kecil. Nah, di sini ada kas 20. Jadi contohnya di sini ada kas ini 1 kurang 1 kurang, ada kurangnya. Kemudian di sini saya ganti misalnya kas, kemudian saya rekam. Oke, udah berganti ya, udah mendekati. Kemudian di sini ada 130 kas USD. Ini saya klik kanan edit. Cash dalam bentuk USD. Rekam. Oke, ada kesalahan sedikit. Oke, di sini prepaid insurance ini kita mau hapus. Klik kanan delete, kemudian Anda yakin data perkiraan ini akan dihapus? Yes. Nah, itu dihapus. Kemudian di sini ada juga stock investment. Kemudian saya hapus. Yes. Nah, jadi bisa dihapus. Oke. Jadi ini dia cara menambahkan dan mengedit dan mengurangi akun. Nah, contohnya lagi ini ada petty cash ya. Petty cash saya double klik. Oke. Edit. Ini saya ganti namanya menjadi kas kecil. Bahasa Indonesianya ya. Oke, dia menjadi tulisan kas kecil. Kemudian saya ini klik kanan edit atau edit di sebelah bawah.
Oke. Oke, coba saya buka dulu latihannya. Di sini ada, nah di sini kan. Oke, di sini ada pembagiannya. Ini ada 1 1 10. Berarti dia ada 5 digit, tapi dia dibagi menjadi 2 bagian. 1 kurang 1 kurang 0 1 0. Nah, kas kecil. Nah, di sini ada kas 20. Jadi contohnya di sini ada kas ini 1 kurang 1 kurang, ada kurangnya. Kemudian di sini saya ganti misalnya kas, kemudian saya rekam. Oke, udah berganti ya, udah mendekati. Kemudian di sini ada 130 kas USD. Ini saya klik kanan edit. Case dalam bentuk USD. Rekam. Rekening ini tidak disarankan untuk Anda rubah peruntukannya. Jadi namanya pun tidak bisa diganti. Ya, namanya pun tidak bisa diganti. Oke, jadi tugas mahasiswa adalah merubah data-data ini sesuai dengan permintaan ini, ya, permintaan soal. Jadi diusahakan semua sesuai dengan nomor-nomornya. Dan ini kan ada permintaan juga, kurangnya ada 2 di sini. Dari 5 digit dibatasi menjadi 2 bagian. Oke, jadi kamu lengkapin data-data tersebut, ya, sehingga hasilnya bisa seperti berikut ini. Oke, saya sudah skip ini semua. Nah, ini adalah hasil dari modifikasi akun-akun, ya, akun-akun sesuai dengan permintaan materi kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini semua sudah sudah sama dengan permintaan soal. Dan kalau saya boleh kasih tipsnya di sini adalah pada saat kita merubah data-data ini, sebagian besar kita hanya merevisi ataupun mentranslate data-data yang tadinya akunnya bertaraf internasional menjadi akun Indonesia, ya. Nah, jadi inilah modifikasinya. Untuk latihan hari ini adalah Anda harus menyelesaikan akun-akun ini sampai selesai sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita di pertemuan selanjutnya mengenai membuat saldo awal dari akun-akun yang telah kita buat ini. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.